Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila, Merdeka. Habib Alwi hari ini menjadi public enemy di Indonesia dan bahkan di dunia internasional, karena bisa kita perhatikan ya, dimulai dari para Nahdliyin yang mempersoalkan keabsahan nasab mereka tersambung atau tidak tersambung kepada Rasulullah, dan hari ini ternyata secara saintifik terbukti bahwa para Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari kajian ilmu kitab, ilmu sejarah, ilmu filologi, dan yang paling telak tentu saja ilmu DNA, karena DNA mereka para Habib ini yang sudah tes berhuruf G, gatel, artinya mereka keturunan Yahudi. Dan apa yang dimulai oleh para Nahdliyin ini ternyata disambut oleh semua kelompok, termasuk yang selama ini dalam tanda kutip itu bermusuhan dengan Nahdliyin, seperti kelompok-kelompok Salafi Wahabi dan yang lain-lain itu, dan juga yang tidak berseberangan dengan Nahdliyin seperti Muhammadiyah, seperti Syiah, seperti Ahmadiyah dan yang lain. Kalau kita perhatikan konten-konten kreator maupun para ahli yang berbicara mengenai kepalsuan Habib Alwi ini sekarang tidak lagi didominasi oleh kelompok Nahdliyin, tapi semua kelompok Islam maupun bahkan kelompok nasionalis. Kenapa bisa begitu? Maksudnya nasionalis itu kelompok nasionalis non muslim. Kenapa begitu? Karena menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Alwi dengan bermodalkan klaim nasab palsu mereka tersambung kepada Rasulullah itu ternyata terbukti hendak mengokupasi Indonesia gitu, melalui klaim sejarah palsu yang mereka terus-menerus reproduksi, kemudian merebut atau membaalwikan makam-makam dan beberapa pahlawan, kemudian apalagi ya, yang lain-lain banyak sekali. Dan ini sudah menjadi masalah Indonesia gitu, khususnya itu. Dan kalau soal nasab mereka yang palsu yang ternyata terbukti bukan tersambung ke Rasulullah, ini kan menyangkut bagi orang Islam dimanapun, ini menyangkut kemuliaan Rasulullah. Jadi aliran apapun dalam Islam tentu saja tidak akan bisa menerima kalau kemuliaan Rasulullah itu dicederai atau dihinakan oleh kelompok Habib Alwi. Dan terbukti pula bahwa Habib yang halus, yang intelek, yang pokok, yang goblok, yang kasar, itu ternyata satu tujuan, yaitu mau merusak Islam dan mau merebut Indonesia. Dulu awal-awal terjadinya terungkapnya kepalsuan nasab palsu Habib ini, saya bilang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong nasib buruk yang mulai menimpa para Habib ini, terutama kebenaran bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Kenapa saya bilang begitu? Waktu itu karena saya bilang bahwa selama ini yang husnudzon kepada mereka kan hanya kelompok Nahdliyin, dan yang mempersoalkan pada waktu itu kan baru Nahdliyin, yang mempersoalkan keabsahan nasab Habib dan yang mengendus bahaya apa yang mereka lakukan itu adalah kelompok Nahdliyin. Jadi ini tanda bahwa Tuhan memang menghendaki mereka, kejahatan mereka para Habib ini terungkap. Dan tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong kalau Allah sudah tidak menolong? Nah, wujudnya adalah yang persoalkan yang pertama adalah kelompok Nahdliyin gitu, termasuk saya gitu. Setelah kita telusuri kan ternyata ini urusannya bukan sekedar urusan merusak Islam, tapi juga urusan mau merusak sejarah Indonesia, urusan mau mengklaim Indonesia atau mengokupasi Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini mereka benar-benar sudah mulai terpojok gitu.
Dan siapa saja yang membela mereka bisa diperhatikan akan dalam tanda petik akan diamuk oleh publik yang rasional. Jadi upaya-upaya mereka untuk terus-menerus menggunakan jurus-jurus lama yaitu persekusi dan lain-lain itu justru mempercepat kehancuran klan Habib Alwi. Dan dalam konteks ini bagi saya tidak akan pernah percaya kepada seorang Habib pun, dan saya tidak akan mau dekat dengan seorang Habib pun, dan tidak boleh Habib itu datang ke tempat saya itu sebelum mereka satu mendeklar bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka mendeklar bahwa Pancasila Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Nah, setelah itu, yang ketiga, mereka berhenti melakukan perusakan sejarah dan upaya untuk mengokupasi Indonesia. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, ya barulah mereka saya percaya. Kalau enggak saya tidak akan percaya, dan bagi saya itu adalah public enemy, musuh bersama kita. Dan terutama tentu saja harus secara kelembagaan seperti Robitoh Alawiyah. Jadi ya kalau mereka nggak mau membubarkan diri ya saya juga tidak akan percaya. Selama mereka masih terus-menerus kayak gini ya ganyang kan. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, Merdeka.